Oke, di sesi kali ini kita akan membuat tampilan tema websitenya mulai dari awal. Jadi tidak akan menggunakan tema dari Divi. Nah, karena ini sudah terinstall tema yang kita import sebelumnya, kita bisa menghapus halaman ini, tampilannya ini dengan cara klik icon tong sampah ini yang bertuliskan clear layout. Ini tinggal diklik saja, maka nanti kita akan mendapatkan lembar baru kosongan untuk membuat halaman desain website dari awal. Untuk awal ini kita akan membuat sebuah halaman homepage, yang mana homepage untuk website company profile kita nanti akan ada beberapa section. Yang pertama ini section header, di mana kita nanti bisa menampilkan headline siapa kita dan apa yang kita kerjakan untuk calon pelanggan. Kemudian yang kedua ada section layanan kami. Di sini nanti kita bisa menampilkan apa produk kita, apa jasa kita, apa yang bisa kita berikan ke pelanggan sebagai perusahaan atau sebagai company tadi. Yang ketiga ada visi dan misi. Kita bisa menampilkan sedikit deskripsi tentang siapa kita dan sejarah kita, mungkin ya sedikit yang bisa nanti diarahkan ke halaman detail di halaman About Us. Yang selanjutnya ada halaman portofolio, di mana kita bisa menampilkan atau showcase pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita selesaikan, pekerjaan-pekerjaan klien. Semisal ini nanti kan dibuat sebuah website company profile, jasa pembuatan website. Nah, nanti kita bisa menampilkan website-website yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada section testimonial, di mana nanti kita bisa mengisikan pelanggan-pelanggan yang pernah memberikan feedback atau testimonial terhadap pekerjaan kita sebagai perusahaan tentunya. Yang terakhir ada section blog atau berita, di mana kita nanti akan membuat beberapa artikel dan artikel tersebut ditampilkan pada section berita ini. Nah, seperti itu. Kembali ke halaman editor dari Divi. Nah, di sini kita akan melihat sebuah pop-up yang bertuliskan insert row, di mana kita nanti setiap akan membuat section baru, kita harus memasukkan row-nya dulu sebelum menambahkan elemen yang lain seperti teks, gambar, tombol, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan row, di mana satu row ini ada pilihan dengan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, dan seterusnya. Nanti ini kita akan gunakan yang 1 kolom untuk bagian section header ini. Tinggal klik saja, nanti akan berganti menjadi pop-up insert module. Nah, mulai dari sini kita bisa menambahkan berbagai macam komponen, jadi nggak cuma gambar, teks, atau tombol. Di sini juga ada format lain seperti akordion, terus jika ingin menambahkan audio, pakai modul audio ini, kemudian bar counter, semisal kita ingin menampilkan jumlah klien yang pernah kita kerjakan, terus apalagi yang ini ya, ini circle counter ya, cuman bedanya bentuknya aja. Terus call to action, ini dalam satu modul itu langsung ada judul, deskripsi, sama tombol. Terus yang lain lagi ada apa lagi di sini, galeri, semisal ingin menampilkan galeri-galeri dari pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan, atau mungkin penggunaan galeri untuk konteks lain atau keperluan lain, dan seterusnya. Nah, untuk section header ini saya ingin menambahkan sebuah teks, yang mana nanti teksnya itu berupa headline siapa kita, siapa company profile kita, dan apa yang kita kerjakan. Untuk menambahkan teks ada di bagian teks ini. Cuman kan kalau kita lihat terlalu banyak modul sehingga agak sulit mencarinya, bisa langsung di search di kolom search ini, teks. Nah, tinggal kita klik, langsung akan muncul sebuah pop-up kembali, di mana kita bisa mengedit modul teks yang barusan kita tambahkan. Langsung saja ganti teks yang ada di dalam sini dengan judul atau headline tentang siapa kita atau tentang company profile kita. Misal ini kan saya sedang membuat website company profile, jasa pembuatan website dengan nama Sobat Jagoan Kreatif. Nah, ini kan teksnya masih biasa aja, belum ada pengaturan
stylenya, semisal kita ingin mengganti dengan font yang lain, warnanya kita ganti, kemudian ukurannya kita ganti. Nah, ini kita bisa mengganti pengaturan tersebut, pengaturan teksnya itu pada bagian menu desain ini. Kita bisa klik di sini, terus akan ada beberapa menu di sini, menu lain untuk pengaturan teksnya. Kita coba dari yang paling atas ini untuk pengaturan teks. Nah, di sini kita bisa lihat pengaturan teksnya itu ada text font. Di sini kita bisa memilih kita menggunakan font apa. Terus di sini juga ada text font weight. Di sini kita bisa memilih ketebalan dari font yang kita gunakan. Terus ada lagi warna font, kemudian text size atau ukuran fontnya. Kemudian letter spacing ini berarti jarak antar hurufnya. Terus line height ini jarak antar kalimatnya, kalimat dari barisnya itu. Ini coba saya ganti dengan font Ubuntu. Nah, terus untuk mengganti ukuran fontnya kita bisa slide ini pada bagian text size seperti ini. Nah, terus ini kan saya ingin membuat teksnya itu agar rata tengah. Ini bisa kita atur pada pengaturan ini, text alignment. Kalau ini kan masih terpilih pada bagian pengaturan text alignment rata kiri. Nah, ini saya ingin menggunakan rata tengah. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup. Kemudian saya ingin menambahkan background di belakang teks ini atau di section header-nya ini. Nah, untuk mengganti background-nya kita bisa klik section setting-nya ini. Kemudian akan muncul section setting. Di sini sama dengan waktu kita mengedit teks pada headline itu, akan ada beberapa pengaturan terkait modulnya. Kalau ini terkait section. Antara lain ini ada background, kemudian di desain juga ada pengaturan lain, seperti pengaturan dari ukuran sectionnya ini, kemudian spacing adalah jarak dari sectionnya, border ini adalah garis tepi, dan seterusnya. Kita fokus ke pengaturan background. Jadi untuk mengganti background dari section ada di menu konten ini, terus klik pada menu background. Nah, akan ada beberapa pilihan background setting. Untuk yang pilihan warna, kita bisa memilih yang icon ember ini, ember cat, kemudian kita klik pada add background color. Nah, ini bisa langsung di drag pointernya untuk memilih warna, atau memilih dari template warna yang ada di bawah sini. Misal ini warna hijau, warna biru, warna merah, orange, tinggal dipilih. Nah, misal kalau ini warna birunya kurang cocok, semisal gitu ya, kita bisa mengeditnya lagi dengan cara mengdrag atau mendrag pointernya ini sesuai dengan pilihan warnanya. Atau bisa juga langsung memasukkan kode warna di sini, kode warna yang diinginkan. Seperti itu. Untuk menyimpan kita bisa langsung klik icon centang atau tombol centang yang berada di sini. Save change. Nah, lanjut. Karena barusan kita ganti backgroundnya, teks Sobat Jagoan Kreatif ini jadi tidak kontras. Karena warna teksnya ini warna abu-abu. Kita bisa mengatur kembali teksnya ini dengan cara sorot atau hover di bagian teksnya. Terus klik yang warna abu-abu ini untuk modul setting dari teksnya. Masuk kembali ke menu desain. Terus pilih yang teks. Scroll ke bawah nanti akan ada pengaturan text color atau warna teks. Kita bisa memilih warna yang sekiranya itu kontras dengan warna background. Ini saya bisa menggunakan warna putih saja yang netral. Kalau sudah selesai tinggal klik centang. Nah, seperti ini. Ini adalah konten awal dari header halaman homepage website company profile kita. Terus saya ingin menambahkan semisal background gambar. Gimana caranya? Tinggal klik section setting sama seperti waktu mengganti background warna. Tapi harus dipersiapkan dulu gambarnya juga yang ingin dipasang pada background. Klik section setting, kemudian masuk kembali ke background. Nah, untuk mengganti backgroundnya menggunakan gambar, di sini ada
pilihan untuk background image. Jadi ini adalah background warna solid color, kemudian yang ini adalah background warna, cuman ini adalah warna gradien atau gradasi menggunakan dua warna. Kemudian yang ketiga ini adalah background image atau background gambar. Yang terakhir adalah background video. Semisal kalian ingin menggunakan background video untuk bagian sectionnya. Nah, ini lanjut untuk mengganti background gambar. Kita bisa langsung klik di sini. Add background image. Nah, di sini kita bisa memilih gambar dari berbagai sumber. Pertama, kalau kita sudah punya gambarnya di PC atau laptop, ingin menguploadnya ke folder medianya WordPress, bisa langsung klik di menu upload files ini. Nah, tinggal select filesnya atau drag filenya ke dalam browser. Atau juga kita bisa menambahkan background gambar menggunakan URL atau link dari gambar, semisal cari di penyedia gambar gratis, misal Unsplash atau Pexels, itu bisa menggunakan insert from URL ini. Nah, kebetulan karena ini sudah pernah menggunakan tema homepage yang sebelumnya sudah ada tutorialnya itu, di sini ada background image untuk bagian header ini. Nah, ini saya gunakan untuk background section header yang sedang kita buat. Jadi kalau sudah diupload, nanti bisa dipilih backgroundnya seperti ini. Kemudian terakhir klik tombol upload an image. Nah, seperti ini. Tinggal disimpan. Nah, di sini kan terlihat untuk section header-nya ini ukurannya masih kecil gitu ya. Kalau kita lihat contoh pada tema yang sebelumnya kita import itu kan bagian header-nya ini section-nya itu tinggi. Jadi ada jarak antar atas dan bawah dari teksnya itu. Nah, untuk mengatur header-nya ini, section-nya tinggal kita atur kembali atau kita setting lagi untuk jarak atas bawahnya. Nah, kita bisa langsung masuk ke section setting. Pada bagian menu desain ini kita pilih pengaturan spacing ini. Di spacing ini kita bisa mengatur jarak atas bawah, kiri kanan dari section. Untuk yang margin ini adalah jarak di luar section. Untuk yang padding ini adalah jarak di dalam section. Nah, ini saya akan tambahkan yang bagian dalamnya ini jarak untuk atas atau top dan bawah dari section. Jarak dalam, jarak antar teksnya ini ke dalam dari section. Misal saya kasih nilai 200 pixel untuk jarak bagian atas, kemudian sama dengan jarak bagian bawah juga saya kasih 200 pixel. Nah, seperti ini. Kalau misal kurang tinggal tambahkan saja, misal jadi 300, bawahnya juga jadi 300. Gitu. Saya kembalikan lagi ke 200 karena untuk bagian headernya ini saya nanti akan tambahkan lagi tombol dan sedikit deskripsi. Kalau sudah tinggal klik centang. Kemudian saya ingin menambahkan tombol di bawah tulisan Sobat Kreatif ini, di mana tombol nanti akan saya gunakan untuk mengarahkan pelanggan ke bagian portofolio atau ke bagian layanan atau jasa yang sedang saya tawarkan pada website company profile ini. Untuk menambahkan tinggal di hover atau disorot pada bagian teksnya ini, nanti akan muncul sebuah icon plus untuk menambah modul baru dengan tulisan ini, add new module. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul pop-up insert module. Nah, untuk menambahkan tombol, pilih modul button ini. Seperti biasa nanti akan ada pop-up untuk setting modulnya. Ini adalah pop-up untuk setting modul button. Akan banyak pengaturan-pengaturan di sini, sama seperti pengaturan teks sama pengaturan section tadi. Di sini juga ada menu desain untuk mengatur style dari button yang kita tambahkan. Ini mungkin saya tambahkan teksnya dulu. Jadi ini tombolnya mau saya arahkan ke section portofolio nanti. Jadi saya tambahkan teks our work. Nah, seperti itu. Kemudian kan ini tombolnya masih rata kiri. Untuk mengganti ke rata tengah, masuk ke bagian menu desain. Seperti yang teks tadi ada menu alignment. Nah, ini adalah pengaturan rata kanan kiri atau tengah dari tombol. Ini saya pilih untuk rata tengah.
seperti ini. Setelah itu saya rasa masih kurang karena warnanya ini terlihat masih belum kontras dengan warna background. Jadi agak samar. Untuk mengganti warna dari tombol, kita bisa masuk pada menu button ini, masih di menu design. Kita klik saja menu button, terus akan muncul sebuah teks atau konfirmasi use custom style for button. Jadi nanti kita bisa mengaktifkan pengaturan custom dari desain tombol yang kita buat. Ini tinggal klik saja, nanti akan muncul banyak pengaturan lain. Nah, ini kita bisa atur lagi untuk warna backgroundnya di sini. Jadi saya ingin warna backgroundnya ini kontras dengan warna background dari section. Warna tombolnya saya pilih ganti warna putih saja. Terus teksnya ini mungkin saya ganti dengan warna biru. Nah, seperti ini. Teksnya mungkin terlalu besar, saya ingin kecilkan kira-kira 16 pixel. Nah, seperti ini. Terus kita juga bisa mengatur seperti button border radius. Ini adalah pengaturan untuk mengatur sisi dari tiap tombolnya ini, apakah dibuat runcing atau dibuat rounded atau tumpul. Jadi kalau ini diubah nilainya, semisal diganti 10, nah maka pojok-pojok dari tombolnya ini akan berubah. Jadi kalau semakin besar maka akan semakin tumpul, seperti itu. Terus bisa juga coba di setting atau diatur button letter spacingnya ini, kita coba adakah pengaruhnya. Oh, jadi ini adalah pengaturan untuk jarak antar hurufnya itu. Seperti itu. Terus saya rasa ini apa lagi yang kurang? Ini mungkin ada pengaturan spacing. Spacing ini adalah pengaturan jarak. Tadi kalau di section itu adalah pengaturan jarak di dalam section. Nah, kalau kita bukanya di pengaturan button, maka ini adalah jarak di dalam buttonnya. Misal saya kasih jarak padding adalah jarak di dalam button dengan nilai semisal 10, 10, 10, 10. Atau ini mungkin kanan kirinya agak lebar, 20 dan 20. Nah, seperti itu. Terus misal ini karena jarak antar teks dengan tombolnya terlalu sempit. Ini juga bisa kita atur. Untuk jaraknya antar tombol ini bisa kita atur di margin atau jarak di luar tombolnya ini. Di bagian top, bagian atas dari tombol, kita kasih jarak semisal 30 pixel. Kalau kurang kita tambahkan lagi semisal 60 pixel. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup mungkin ya. Ini kalau di hover atau disorot seperti itu. Ada icon panah. Ini mungkin di bagian buttonnya ini ada icon atau simbol. Nah, button iconnya ini, semisal ini kalau kita tidak ingin menggunakan button icon, kita tinggal menonaktifkannya saja. Jadi seperti ini. Terus saya ingin waktu tombolnya ini di hover atau disorot, background dari tombolnya ini berubah warna. Nah, itu bisa kita atur juga. Pengaturannya ada di bagian background color harusnya. Nah, waktu ada di button backgroundnya ini, waktu disorot, tulisannya akan memunculkan beberapa icon. Nah, tinggal klik di icon kursor ini, icon pointer. Nah, terus akan memunculkan tombol atau menu hover ini. Nah, ini kita bisa atur kembali untuk button backgroundnya ketika di hover menjadi warna lain selain warna putih untuk warna defaultnya, warna awalnya. Ini mungkin saya ganti dengan warna biru yang lebih cerah. Ini saya sudah menyimpan kode warnanya. Jadi saya tinggal memasukkannya aja. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika tombolnya ini disorot dengan mouse akan berubah warna seperti ini. Nah, ketika tidak disorot akan berwarna putih. Seperti itu. Terus untuk warna teksnya mungkin saya biarkan seperti itu, warna biru. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita save. Nah, seperti ini.
Ini mungkin saya tambahkan lagi sedikit di bawah judul headline-nya ini. Sobat Jagoan Kreatif ingin saya tambahkan di bawahnya berupa teks. Misal ini saya kasih tulisan, kami bisa bantu kamu mewujudkan website impian. Nah, misalkan tadi saya idenya itu membuat website company profile, jasa pembuatan website. Nah, ini sama pengaturannya seperti tadi. Untuk mengatur stylenya tinggal masuk pada menu desain, terus untuk mengganti warna, ganti teks warna putih. Terus text alignment kita ganti rata tengah, dan ukurannya agak sedikit besar mungkin ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal dicentang. Nah, ini kayaknya terlalu lebar, tinggal di drag saja sebenarnya. Nggak perlu masuk pada setting. Inilah enaknya kalau kita pakai Divi untuk bikin website. Jadi ya semudah drag and drop gitu aja. Nah, untuk bagian header, pada sesi kali ini kita sudah menyelesaikan header dari website company profile kita. Kali ini kita akan menambahkan section yang kedua, di mana section yang kedua ini adalah section layanan kami. Di sini nanti kita bisa menambahkan berupa tampilan produk atau tampilan layanan yang kita tawarkan sebagai company gitu ya. Kalau di sini kan contohnya kita bikin website company profile berupa jasa pembuatan website. Nah, ini nanti akan saya tambahkan jasa-jasa website yang bisa ditawarkan, semisal jasa pembuatan website sekolah, jasa pembuatan website toko online, dan seterusnya. Kita ingat untuk menambahkan section baru, kita perlu menambahkan add new section. Di bawahnya section headernya ini. Tinggal klik saja add new section. Kemudian pilih saja yang reguler. Dan akan muncul pop-up insert row. Seperti waktu kita menambahkan section untuk bagian header sebelumnya. Nah, ini saya ingin menggunakan section dengan 3 kolom, di mana nanti satu kolomnya itu berisikan satu jasa atau satu layanan. Klik saja yang ini, kemudian akan muncul pop-up kembali, di mana kita harus memasukkan modul yang ingin ditambahkan ke dalam kolomnya. Ini saya ingin menambahkan mungkin teks saja dulu. Ini akan saya gunakan untuk menambahkan judul layanan. Karena ini layanannya seputar pembuatan website, jadi akan saya tambahkan judul jenis website yang dikerjakan. Contoh website sekolah. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup. Tinggal saya atur untuk style dari judul layanannya ini. Masuk ke tab desainnya, terus di bagian teks. Saya ingin mengatur untuk font width-nya agak lebih tebal. Seperti ini, mungkin terlalu tebal. Nah, terus untuk ukuran font-nya agak lebih besar sedikit. Website sekolah. Kemudian pengaturan ini. Text alignment saya buat rata tengah. Untuk judulnya seperti ini. Oke, sudah saya simpan perubahannya. Terus saya ingin menambahkan teksnya lagi di bawah judul sebagai deskripsi dari layanannya. Tinggal sorot di sini terus sampai muncul icon plusnya ini. Klik. Pilih yang teks lagi. Nah, ini anggap saja deskripsinya menjelaskan tentang jasa pembuatan website sekolah. Cuman teksnya ini kan teks random gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Nah,
Untuk alignmentnya saya ganti ke rata tengah seperti bagian judul. Seperti itu, saya rasa cukup. Tinggal disimpan. Ini mungkin jaraknya agak sedikit lebar, jadi saya kurangi. Nah, seperti itu. Terakhir mungkin karena ini isinya teks aja ya, jadi kurang menarik. Saya ingin menambahkan sebuah modul gambar. Saat ini saya sudah menyiapkan gambarnya, jadi tinggal saya tambahkan modul gambar di sini. Dengan klik add new modul ini, terus pilih yang modul image. Nah, kan muncul pop-up setting modul image-nya, kemudian untuk menambahkan gambar baru, di sini langsung diklik saja. Nah, ini akan muncul pop-up kembali untuk memilih gambarnya. Karena saya belum mengupload gambarnya, ini saya upload terlebih dahulu beberapa gambar untuk bagian layanan. Saya langsung mengupload 3 gambarnya nanti untuk layanan yang kedua dan ketiga. Nah, tunggu sampai gambarnya berhasil diupload semua. Nah, karena ini tadi kan yang layanan pertama adalah website sekolah, jadi ini saya centang atau saya pilih yang gambar website sekolah. Tinggal klik upload an image. Nah, terakhir tinggal dicentang. Tinggal posisinya saja yang mungkin perlu disesuaikan. Ini saya ganti ke posisi paling atas, di atas teks website sekolah. Kemudian karena posisinya belum ke tengah, ini saya edit kembali dengan klik icon setting, terus masuk ke alignmentnya ini, tinggal pilih yang alignment center. Nah, sudah jadi untuk layanan yang pertamanya, untuk pembuatan website sekolah. Nah, tinggal mengisikan untuk layanan yang kedua dan ketiga, jadi jasa website sekolah, kemudian saya ingin menambahkan jasa website toko online, kemudian juga yang terakhir saya ingin menambahkan jasa website company profile. Kemudian untuk menambahkan jasa yang kedua dan ketiga ini, kita nggak perlu bikin dari awal, jadi bisa menduplikat dari jasa yang pertama untuk website sekolah ini yang sudah jadi, dengan cara klik pada icon ini, duplikat modul. Sama untuk yang gambar juga, atau juga yang ini, yang teks, perintahnya juga sama. Dengan icon duplikat ini, kita bisa memindahkannya ke kolom yang kedua. Nah, seperti ini. Untuk teksnya juga bisa diduplikat, kemudian dipindahkan ke kolom yang kedua juga, di bawahnya gambar ini. Dan yang terakhir untuk deskripsinya juga kita duplikat dan taruh di bawah teks website sekolah. Nah, ini tinggal kita ganti kontennya saja sih. Kalau yang gambar ini ganti ke gambar yang toko online. Ini saya ingin mengganti gambarnya dengan jasa website toko online. Web toko online. Nah, untuk deskripsinya ini tinggal disesuaikan saja dengan jasanya. Untuk layanan yang ketiga, caranya sama, jadi tinggal duplikat saja dari yang sudah dibuat. Untuk layanan yang ketiga ini kan saya ingin menambahkan jasa website company profile. Jadi ini gambarnya saya duplikat, teksnya juga. Kemudian saya ganti jadi website company profile. Terakhir tinggal gambarnya. Nah, seperti ini untuk yang section kedua ini, untuk bagian layanan kami tinggal ditambahkan judul. Untuk menambahkan judul bisa ditambahkan row baru yang warna hijau ini, add new row, terus saya cuma butuh 1 kolom. Isinya mungkin bisa saya skip, jadi untuk judulnya saya akan menduplikat dari teks yang sudah ada.
Nah, seperti ini. Tinggal memindahkan row-nya ini ke bagian atas. Mungkin kurang besar sedikit, saya atur ukurannya menjadi ukuran yang agak besar, mungkin 30 pixel. Kurang ternyata. Besar lagi, mungkin jadi 36 pixel. Nah, seperti ini untuk section keduanya yang berisi layanan kami seperti ini. Kali ini kita akan membuat section yang ketiga, di mana nanti isinya itu berupa visi dan misi. Mungkin sejarah singkat tentang perusahaan dari website company profile yang kita buat. Langsung saja seperti yang sebelumnya, untuk menambahkan section baru, kita tinggal klik icon tambah ini yang warna biru, add new section. Pilih saja yang reguler seperti biasa. Terus untuk visi misi ini mungkin saya akan menggunakan 2 kolom. Jadi nanti akan ada konten sebelah kiri dan kanan. Yang kiri nanti kurang lebih berisikan gambar ilustrasi, dan yang kanan bisa diisi dengan judul dan sedikit paragraf. Langsung saja klik di sini, terus pilih modulnya untuk yang image. Klik image. Tinggal pilih image-nya saja seperti yang sebelumnya. Bisa upload dari drive atau dari lokal komputer, atau bisa ambil dari URL. Ini saya sudah punya di dalam media library-nya, jadi langsung saya pilih aja yang ini, upload an image, tinggal dicentang. Terus di sisi kanan yang ini saya akan tambahkan judul dengan deskripsinya. Mungkin judulnya saya akan ambil dari yang title ini, terus pindahkan ke kolom sebelah sini. Nah, tinggal ganti isinya, mungkin saya ganti dengan tulisan tentang kami. Terus ini kan align-nya masih text alignment-nya masih rata tengah. Ini mau saya ganti untuk rata kiri. Masuk ke menu teks yang ini, scroll ke bawah, nanti akan ada text alignment, pilih yang rata kiri. Untuk teksnya ambil saja yang dari teks sebelumnya di bagian jasa pembuatan website ini. Ya mungkin kalau teman-teman ngisinya ini dengan tentang kaminya, ya sedikit tentang sejarah atau tentang siapa perusahaan teman-teman. Terus tambahkan tombolnya di bawah teks yang barusan ditambahkan. Bisa add new module atau duplikat tombol dari yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh ini saya duplikat dari tombol yang ada di header, tinggal ditarik ke bawah teksnya ini. Nah, berhubung ini warna tombolnya kan putih sama dengan backgroundnya, ini bisa kita ganti agar lebih mencolok dan lebih kontras gitu kan. Masuk ke settingannya, terus pilih ke desain, masuk ke menu button, cari button background. Nah, ini bisa langsung diganti warnanya. Ini saya sudah menyimpan warna, mungkin pakai warna biru yang agak cerah. Tinggal di paste saja atau di paste saja di sini. Seperti itu. Nah, warnanya sudah berubah. Mungkin teksnya ini yang agak disesuaikan lagi jadi warna putih, kayaknya lebih cocok. Nah, terakhir tinggal posisinya saja di menu alignment-nya ini, pilih yang rata kiri. Tinggal simpan. Nah, untuk section tentang kami yang berisikan sedikit deskripsi tentang perusahaan sudah selesai. Kali ini kita akan membuat section portfolio, di mana di section ini nanti kita bisa showcase dan menampilkan hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Caranya seperti biasa, untuk menambahkan section baru tinggal klik add new section pada icon plus yang warna biru ini, terus pilih yang reguler ini. Kemudian untuk row-nya ini
mungkin saya akan membutuhkan 4 kolom. Jadi nanti di tiap kolomnya itu akan saya masukkan screenshot dari website hasil pekerjaan dari Sobat Jagoan Kreatif ini. Jadi saya akan tambahkan langsung screenshot websitenya dengan modul image. Tinggal masukkan gambarnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar di lokal folder saya. Jadi saya upload di sini. Saya akan pilih dulu gambar screenshot dari website yang akan digunakan sebagai portfolio. Nah, ini ada 8 file. Jadi nanti saya bayangkan itu akan ada 2 baris. Jadi baris pertama itu untuk 4 portofolio dan baris kedua untuk sisanya. Langsung saja klik open untuk upload filenya. Tunggu sampai semuanya berhasil terupload. Nah, ini sudah selesai. Saya pilih yang pertama ini. Klik upload an image. Kemudian saya ingin menambahkan domain dari website ini sebagai contoh ketika nanti ada orang yang mengunjungi website dan ingin melihat versi dari live demonya. Tinggal tambahkan saja modul baru di bawah modul gambar ini. Klik add new module, modul text, kemudian saya isikan dengan nama domain. Semisal ini sirupsegar.com. Kemudian saya tengahkan untuk alignmentnya, rata tengah. Terus mungkin agak sedikit dibuat agak tebal. Di pengaturan font weight kita pilih yang bold. Nah, terus kita bisa langsung membuat link pada teks ini dengan memilih menu link ini di bagian menu konten. Terus masukkan linknya sama seperti nama domainnya tersebut, sirupsegar.com. Nah, seperti ini. Untuk sisanya tinggal bisa kita duplikat dari yang sudah dibuat sebelumnya. Sama seperti langkah-langkah yang dilakukan pada bagian layanan kami. Kemudian masukkan ini juga. Ini saya duplikat dulu, nanti kalau sudah selesai saya duplikat tinggal mengganti kontennya saja. Nah, ini ingin saya ganti gambarnya, tinggal klik modul setting, terus pilih gambarnya dari library yang sudah diupload tadi. Kemudian ganti domainnya arsitekjagoan.com. Terus yang ketiga fitnessjoy.com. Yang terakhir yang keempat donat, mungkin donat shop tadi ya, seperti gambarnya donatshop.com. Nah, ini kan sudah jadi satu baris. Ketika membuat satu barisnya lagi, kita nggak perlu menambahkan row baru. Jadi kita bisa duplikat langsung dari row yang sudah jadi ini. Duplikat row, nah tinggal mengganti kontennya saja, nggak perlu ngulang dari awal. Masukkan lagi gambarnya, ini coffee shop, terus apa lagi yang ini rental mobil sepertinya, rent car. Ini toko permen. Oh, gambarnya belum diganti. Saya ganti dulu dengan gambar yang terakhir. Event caragita.com. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan judul dari sectionnya. Kita bisa menduplikat dari yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi nanti kita nggak perlu mengatur dari awal seperti fontnya, warna fontnya, terus ukuran fontnya. Seperti itu. Untuk menduplikat ini, duplikat bagian row-nya saja.
duplikat row, kemudian nanti tinggal ditarik ke section portfolio. Section portfolionya mana? Nah, ini section portfolio. Kemudian ganti judulnya dengan portfolio kami. Portfolio kami. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sepertinya terlalu polos gitu ya. Jadi dari atas dari section jasa pembuatan website ini tentang layanan, kemudian ada section tentang kami, terus ada section portfolio kami itu kan pakai background putih semua. Jadi mungkin pembatas antar sectionnya itu kurang terlihat. Nah, ini kita bisa ganti salah satu sectionnya dengan warna background lain. Misal untuk warna background pada section tentang kami, bisa diatur di section setting, terus di backgroundnya kita kasih warna mungkin agak gelap. Sebentar, tadi saya sudah menyimpan kode warnanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi terlihat pembatas antar sectionnya itu. Kemudian karena ini sudah diganti jadi agak gelap untuk backgroundnya, tulisannya kan jadi agak kelihatan. Ini bisa diatur kembali warnanya ke warna putih. Pilih menu teks, terus pilih warna putih. Sama juga dengan yang di bawah. Setting teksnya di sini. Kemudian pilih warna putih. Nah, untuk section portofolio kami sudah selesai. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan section yang kelima yang berisi testimonial. Di section testimonial ini kita akan menampilkan pesan-pesan dari pelanggan yang pernah menggunakan layanan, entah itu produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk section testimonial ini kita membutuhkan modul teks dan gambar. Jadi nanti akan ada nama dari pelanggan tersebut, kemudian testimonial dan foto mungkin ya. Jadi nanti kita bisa menampilkan kurang lebih 3 testimonial di section ini. Langsung saja untuk membuat sectionnya, insert new section, terus pilih yang row dengan 3 kolom ini. Untuk pertama ini saya akan memasukkan modul gambar. Jadi ketik image, terus pilih gambar foto dari pelanggan yang akan dimasukkan testimonialnya. Ini kebetulan sudah ada di dalam library-nya WordPress. Tinggal dipilih saja terus di-upload. Nah, mungkin untuk ukurannya bisa disesuaikan lagi. Jadi kalau terlalu besar ini bisa diganti ukurannya di menu sizing. Langsung saja digeser-geser ini. Mungkin 60% cukup. Terus dipindah alignment-nya ke tengah. Sudah, kemudian saya ingin tambahkan modul teks untuk memasukkan nama dari pelanggan yang akan ditambahkan testimonialnya teks. Misal namanya Michael Sutejo. Kemudian atur kembali untuk style dari teksnya ini. Akan saya kasih style yang agak tebal teksnya, kemudian ukurannya juga mungkin agak besar sedikit, 16 pixel mungkin. Kemudian yang terakhir tinggal atur untuk text alignment ke tengah. Sudah selesai, tinggal tambahkan satu modul teks lagi untuk memasukkan testimonial dari Michael Sutejo ini. Nah, anggap saja ini isinya testimonial. Mungkin diratakan tengah sama seperti dengan judul di atas. Maksudnya nama dari pelanggan tersebut. Text alignment tengah. Kemudian sepertinya perlu ditambahkan lagi untuk nama website dari pelanggan ini. Kita bisa menambahkan teks kembali di bawahnya sini. Tambah modul teks. Terus ganti dengan nama domain. Misal ini domainnya rentaltruk.com. Teksnya mungkin perlu dirata tengahkan juga. Cukup tinggal atur jarak antar teksnya.
Nah, seperti ini. Langkah yang sama bisa dilakukan untuk testimonial yang kedua dan ketiga. Jadi bisa diduplikat saja dari yang sudah ada ini, kemudian diganti dengan kontennya. Tinggal klik duplikat dan geser saja. Nah, saat mungkin teman-teman melakukan kesalahan seperti tadi, nah ini kan waktu menduplikat teksnya itu tidak sengaja gitu ya, menambahkan kolom baru seperti ini. Nah, ini bisa di undo, jadi bisa mundur satu langkah dengan menekan tombol Ctrl dan Z di keyboard. Nanti akan otomatis kembali ke step sebelumnya. Nah, sekarang tinggal mengganti kontennya dengan foto yang berbeda dan nama yang berbeda. Mungkin yang satunya lagi. Ganti namanya. Terus tinggal mengganti domainnya. Tinggal ganti testimonial yang terakhir. Lanjutkan untuk yang domainnya mungkin kita ganti dengan rotikrispy.com. Langkah terakhir kita tinggal menambahkan judul dari sectionnya. Kita bisa langsung copy dari judul pada section portfolio ini. Nah, tinggal duplikat row-nya ini. Terus pindahkan ke section testimonial. Nah, tinggal ganti teksnya aja jadi testimonial. Nah, sekarang section testimonial sudah jadi. Baik, kali ini kita akan membuat section yang terakhir, yaitu section blog atau artikel, di mana nanti pada section ini kita bisa menampilkan artikel-artikel atau berita yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi sebelum membuat section ini, kita harus mempunyai artikel atau postingan terlebih dahulu. Untuk menambahkan artikel baru atau postingan, kita bisa langsung menuju menu new ini, kemudian pilih yang menu post. Nah, ketika tampil pop-up seperti ini, langsung saja klik tombol save dan exit ini untuk menyimpan perubahan pada halaman yang sedang kita edit saat ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman add new post. Jadi kalau sebelumnya kita membuat halaman baru, nah ini kita membuat sebuah artikel atau postingan. Untuk pop-up-nya ini langsung di close saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul dari artikel atau berita yang ingin ditambahkan. Semisal ini saya menggunakan contoh saja, jadi saya tulis konten berita 1. Seperti itu. Nah, untuk mengisi kontennya kita nggak perlu menggunakan Divi Builder, jadi gunakan saja yang default editor dari WordPress-nya itu. Karena kita cuman menambahkan teks saja. Ini saya kasih contoh dengan teks random dari lipsum.com. Jadi tinggal di copy paste seperti ini. Nah, anggap saja ini sudah diketik semua untuk beritanya. Tinggal kita tambahkan semacam thumbnail. Kalau di WordPress ini namanya feature image. Dimana nanti waktu kita tambahkan feature image ini, link atau URL dari berita ini ketika di-share di sosmed itu akan memunculkan sebuah thumbnail. Nah, untuk setting thumbnailnya itu kita bisa menambahkan di menu feature image ini. Kita bisa langsung klik feature image-nya, terus memilih gambar dari media library atau upload file baru. Ini saya contoh saja mungkin pakai gambar yang sudah ada di dalam WordPress-nya ini. Semisal ini, kemudian pilih gambarnya, terus tinggal diklik publish. Nah, untuk keperluan dari section berita atau section blog yang sedang kita buat, tinggal ulangi langkah ini sampai beberapa kali, jadi minimal mungkin ada 3-5 artikel yang dibuat. Setelah kita membuat beberapa artikel dan artikelnya siap, kita langsung masukkan saja
artikelnya ke dalam section blog atau section berita. Nah, untuk section beritanya ini mungkin kalau sebelumnya kita menggunakan section baru, jadi dari sini add new section. Nah, kita bisa coba langsung duplikat dari section testimonial ini. Nah, kalau ini jadi langsung terduplikat semua, mulai dari judul sampai kontennya. Nah, karena ini kontennya sudah nggak diperlukan lagi, tinggal dihapus saja kontennya. Langsung hapus untuk row-nya. Nah, tinggal tambahkan row baru di bawahnya judul ini. Mungkin judulnya kita ubah dulu. Nah, dengan judul berita terbaru. Nah, sekarang kita bisa tambahkan row baru di bawahnya row berita ini. Jadi tinggal klik plus add new row. Kemudian pilih yang satu kolom saja. Nah, untuk memunculkan beberapa artikel langsung, kita bisa gunakan modul yang blog ini. Nah, karena tadi sudah ditambahkan beberapa artikel, di sini muncul semua artikel yang sudah dibuat. Nah, kita bisa lihat di pengaturan dari blog settingnya ini, ada 10 post atau artikel yang akan dimunculkan di sini. Kita bisa atur, mungkin karena ini terlalu banyak, kita masukkan cuma 3 saja. Jadi ketika ada artikel terbaru, dia akan langsung otomatis ditambahkan pada modul ini. Kemudian karena ini tampilannya terlalu besar atau menghabiskan banyak tempat, kita bisa masuk ke menu desain, terus pilih yang menu layout ini. Jadi ada beberapa pilihan untuk kita menampilkan modul blog. Jadi ada full width ini yang seperti sekarang, atau pilih yang mode grid-nya ini. Nah, jadi kalau seperti ini bisa langsung tampil 3 artikel sekaligus dalam satu section dan lebih compact, lebih bagus, dan lebih mudah dibaca. Nah, tinggal simpan perubahannya. Nah, untuk section terakhir, section berita terbaru sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa melihat tampilan dari keseluruhan konten halaman homepage, mulai dari header, kemudian layanan kami atau jasa yang ditawarkan oleh company profile ini, website company profile ini. Terus ada section tentang kami di mana menampilkan sejarah singkat atau profil dari perusahaan, disusul dengan portofolio di mana kita menampilkan hasil dari pekerjaan yang sudah pernah diselesaikan. Hingga terakhir ini ada testimonial dan berita terbaru. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri dan mengcustom atau mengubah sesuai selera, mulai dari backgroundnya, kemudian hurufnya, warna hurufnya, seperti itu. Atau coba sendiri mungkin melihat tampilan-tampilan website lain, kemudian coba diterapkan dengan menggunakan Divi Builder ini.